Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri, para talabah, teman-teman pemirsa semuanya, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kita yang ke-14 dari pengajian kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang disusun oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn Al-Husain ibn Ahmad Al-Asfahani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Di mana di pertemuan kita yang telah lewat kita telah membahas tentang fasal al-mashu 'ala al-khuffaini, yaitu fasal tentang mengusap dua sepatu sebagai ganti daripada membasuh dua kaki ketika berwudu. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan mengkaji tentang fasal at-tayammum. Di mana at-tayammum ini adalah sebagai ganti daripada berwudu secara keseluruhan ataupun sebagai ganti dari sebahagian anggota wudu yang kita tidak bisa menyempurnakannya karena sakit atau luka dan sebagainya. Dan tayamum ini bisa juga sebagai ganti daripada mandi wajib atau mandi junub yang bagi orang-orang atau bagi siapa saja yang ketiadaan air namun dia telah berjunub, air tidak ada, maka mandi wajib, mandi junub ini bisa juga diganti dengan tayamum sebagaimana terjadi pada salah seorang sahabat Nabi di masa lampau. Nanti kita akan membacakan hadisnya di sesi yang kedua. Nah, di pengajian ini kami membagikan pengajian ini ke dalam dua sesi. Sesi yang pertama yaitu kita akan membacakan matan Al-Ghayah wa Taqrib dan menerjemahkannya serta menjelaskan atau syarah sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Langsung saja kita membuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Matnul Ghayah wa Taqrib lil Qadhi Abi Syuja' al-mutawaffa sanah 500 Hijri, fasal at-tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Ini adalah satu fasal dan bermula segala syarat-syarat tayammum itu 5 segala perkara. Mana-mana 5 segala perkara? Yang pertama, wujudul uzri bisafarin aw maradin. Pertama, ada keuzuran dengan sebab musafir atau dengan sebab sakit. Yang kedua, wadukhulu waqtis salati, dan masuk waktu salat. Yang ketiga, wa talabul ma'i, dan mencari air. Yang keempat, wa ta'adzuru isti'malihi, dan uzur memakainya air. Wa i'wazuhu ba'da talabi, dan membutuhkannya air setelah mencari. Yang kelima, wat turabut tahiru lahu ghubarun, dan tanah yang suci yang baginya tanah itu ada debu. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi, maka jika bercampur akannya tanah yang suci oleh kapur aw ramlun atau pasir, lam yujzi, niscaya tidak memadai. Wa faraiduhu arba'atu asya'a, dan bermula fardu-fardunya tayammum itu 4 segala perkara. Mana-mana 4 segala perkara? Yang pertama an-niyatu, yang pertama niat.
Yang kedua, wa mashul wajhi, dan mengusap wajah. Yang ketiga, wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini, dan mengusap dua tangan beserta dua siku. Dan yang keempat, wa tartibu, dan tertib. Wa sunanuhu thalathatu asya'a, dan bermula sunat-sunatnya tayammum itu 3 segala perkara. Mana-mana 3 segala perkara? At-tasmiyatu, yang pertama tasmiyah, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Yang ketiga, wal muwalatu, dan muwalat. Muwalat maknanya yaitu bersegera. Walladzi yubtilu tayammuma thalathatu asya'a, dan bermula alladzi, yang membatalkan ianya alladzi akan tayammum itu 3 segala perkara. Mana-mana 3 segala perkara? Ma abtalal wudu'a, yang pertama barang-barang atau apa saja yang membatalkan ianya akan wudu. Yang kedua, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis salati, dan melihat air pada selain waktu salat. Wariddatu, yang ketiga yaitu riddah, murtad. Wal'iyazubillah, semoga Allah melindungi kita. Wasahibul jabairi, dan bermula orang yang berperban. Sahibu, orang, jabair, berperban, dan bermula orang yang berperban itu yamsahu 'alaiha, itu mengusap ia di atasnya perban. Wa yatayammamu wa yusalli, dan bertayamum ianya orang berperban, wa yusalli, dan salat ia. Wala i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin, dan tidak ada i'adah, tidak ada ulang di atasnya orang berperban jika adalah ianya orang berperban itu memakai ianya akannya perban 'ala tuhrin, dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan berwudu. Wa yatayammamu likulli fardhatin, dan bertayamum ianya seseorang bagi tiap-tiap satu kali salat fardu. Wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafili, dan salat ianya seseorang dengan satu tayammum atau dengan tayammum yang satu, ma syaa minan nawafili, barang-barang yang menghendaki ianya seseorang daripada segala salat-salat sunat. Nah, ini dia terjemahan. Kita mundur ke belakang. Sekarang kita akan menjelaskan matan ini sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang kami miliki. Para santri, para talabah, teman-teman pemirsa semuanya, syarat tayammum. Nah, tentang fasal tayammum ini, ya, tayammum merupakan sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat kita, dalam agama kita, sebagai ganti daripada bersuci yang sebenarnya dengan memakai air. Kalau di tempat kita, di tanah air kita, persoalan air tidak merupakan persoalan yang serius. Namun saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain, di Afrika misalnya, dan di pedalaman kawasan Timur Tengah, di sana mereka air merupakan persoalan yang sangat serius. Bagi mereka air jangankan untuk minum, jangankan untuk berwudu, untuk minum dan untuk kebutuhan sehari-hari mereka dalam keadaan kesulitan. Nah, maka oleh karena salat itu ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak boleh kita tinggalkan, maka syarat untuk salat harus berwudu, harus bersuci. Namun ketika tidak bisa kita berwudu karena tidak ada air, atau kita tidak bisa berwudu karena uzur yang lain, karena sakit, tidak bisa memakai air, tidak bisa menggunakan air, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita dengan beralih daripada tayammum atau beralih daripada mandi wajib kepada tayammum. Namun tayammum ini kita harus mengetahui bagaimana tentang tayammum ini
syarat-syaratnya, fardu-fardunya, dan sunat-sunatnya, dan yang terpenting yaitu yang membatalkan. Karena tayamum sebagaimana wudu juga ada hal-hal yang membatalkan. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum ini ada 5. Pertama, wujudul uzri, ada uzur, ada penghalang yang menyebabkan kita tidak bisa berwudu. Penyebab uzur tidak bisa berwudu, kita beralih kepada tayamum. Pertama, ada kala karena musafir perjalanan jauh, atau sakit, atau karena sakit kita tidak bisa memakai air karena luka berperban di atas anggota wudu kita, atau luka di badan kita yang tidak bisa kita gunakan air untuk mandi junub, maka syarat yang pertama itu ada uzur. Yang kedua, wadkhulu waqtis salati, dan masuk waktu salat. Ini berbeda dengan wudu. Kalau wudu kita bisa melakukannya kapan saja, baik sebelum masuk waktu salat atau setelah tibanya waktu salat. Kalau tayamum, syaratnya harus menunggu waktu salat tiba dulu, baru kita bertayamum. Ini syarat yang kedua. Dan yang ketiga yaitu mencari air. Sebelum bertayamum, karena kita tidak ada air, kita harus cari air dulu. Kita cari air ketika kita misalnya berada di tempat singgah di tempat kita sedang musafir dan kita singgah di suatu tempat. Kita cari air dulu untuk berwudu. Ketika air tidak ada untuk berwudu, baru kita beralih kepada tayamum. Yang keempat, wa ta'azzuru isti'malihi. Ini isti'malihi, kami membacakannya isti'malihi karena isti'malihi ini adalah mudhaf ilaih, jadi ini kasrah dengan idhafah. Isti'maluhu ini mungkin kesalahan di percetakan. Yang keempat yaitu uzur memakainya air. Wa i'wazuhu ba'da talabi, dan membutuhkannya air setelah talab, setelah mencari. Ini poin wa i'wazuhu ba'da talabi dalam sebahagian nuskhah sebagaimana diterangkan oleh pensyarah al-Imam al-Baijuri, dan begitu juga Imam Umar Nawawi al-Bantani mengatakan poin ini adalah gugur dalam sebahagian nuskhah. Namun oleh karena di dalam nuskhah ini, dalam karangan ini, dalam percetakan ini ada kalimat atau poin wa i'wazuhu ba'da talabi, maka dia masuk ke dalam syarat yang keempat. Wat turabut tahiru lahu ghubarun, dan yang syarat yang kelima yaitu tanah yang suci yang baginya tanah itu ada debu. Ini syarat yang kelima. Harus tanah yang suci dan memiliki debu. Jangan tanah liat atau tanah keras yang tidak ada debu, itu tidak bisa kita bertayamum dengan tanah itu. Maka jika tanah atau debu itu bercampur dengan kapur atau dengan pasir, maka tanah itu tidak bisa kita melakukan tayamum dengan tanah itu, tidak memadai. Nah, ini selesai dia dari syarat-syarat tayamum. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu fardu tayamum. Ada 4 perkara. Mana-mana fardu ini, fardu atau rukun yang perlu kita lakukan ketika bertayamum. Yang pertama yaitu niat. Ini ibadat apa saja, pertama-tama adalah niat. Harus diawali dengan niat. Kalau tidak ada niat, maka semua perbuatan kita, amalan kita jadi sia-sia. Karena innamal a'malu binniyat, hanya saja perbuatan-perbuatan, ibadat-ibadat semuanya harus dengan niat. Begitu juga di sini tayamum, fardunya harus diawali dengan niat. Fardu yang kedua yaitu wa mashul wajhi, dan mengusap wajah. Ini syarat fardu yang kedua daripada bertayamum. Niat, setelah niat kita tepuk dua telapak tangan kita di atas tanah yang suci yang berdebu, kita usap wajah kita. Itu rukun yang pertama atau fardu yang pertama. Yang kedua wa mashul yadaini, dan mengusap dua tangan ma'al mirfaqaini, beserta dua siku. Setelah mengusap wajah, tepuk tangan kali yang kedua ke tanah yang berdebu, yang suci, kemudian kita usap tangan. Ini rukun yang ketiga. Dan fardu yang keempat yaitu tertib berurut-urut sesuai dengan yang telah disebutkan dari fardu ini. Pertama niat, kemudian rukun yang kedua kita lakukan mengusap wajah, rukun yang ketiga kita lakukan mengusap dua tangan, dan selesai. Ini saja yaitu fardu tayamum.
sebagai ganti daripada wudu atau sebagai ganti dari sebahagian anggota wudu yang kita tidak bisa melakukannya karena sakit atau karena luka. Dan tayamum untuk ganti daripada mandi wajib begini juga. Wa sunanuhu salasatu asya'a, dan bermula sunat-sunatnya tayamum itu 3 segala perkara. Mana-mana 3 perkara? Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Itu sekurang-kurang kalimat bismillah. Sesempurna-sempurna bacaan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sunat yang kedua yaitu taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Wajah kita usap sebelah kanan dulu, dan 2 tangan begitu juga kita awali dengan yang kanan dulu. Ini sunat. Wal muwalatu, dan bersegera. Bersegera, bagaimana muwalat bersegera? Maksudnya setelah kita mengusap anggota yang pertama, kita iringi segera dengan mengusap anggota yang kedua. Itu maksudnya muwalat. Jangan ada jeda yang jarak, atau jangan ada jeda yang jarak di antara 2 anggota atau di antara anggota pertama ke anggota yang kedua. Ini selesai dia daripada sunat-sunat tayamum. Yang selanjutnya walladzi yubtilut tayammum, yang membatalkan tayamum. Sebagaimana wudu ada yang membatalkan, tayamum juga ada perkara yang membatalkannya. 3 perkara. Yang pertama ma abtalal wudu'a, yaitu apa-apa saja atau barang-barang yang membatalkan ia akan wudu. Nah, apa-apa saja yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Misalnya berhadas, keluar sesuatu dari 2 jalan, membatalkan wudu. Begitu juga membatalkan tayamum. Bersentuh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, membatalkan tayamum. Menyentuh kemaluan anak Adam, membatalkan tayamum. Hilang akal, tidur dalam keadaan yang tidak tetap, membatalkan wudu. Begitu juga membatalkan tayamum. Ini yang pertama. Yang kedua yang membatalkan tayamum yaitu ru'yatul ma'i fi ghairi waqti salati, melihat air pada selain waktu salat. Ini melihat air ketika kita tidak sedang salat. Misalnya kita sudah bertayamum tapi kita belum masuk ke dalam salat. Kita tiba-tiba ada air, melihat air, maka tayamum kita itu telah batal. Namun apabila kita sedang salat dengan bertayamum tadi, tiba-tiba ada orang membawa air, maka salat kita itu kita teruskan, kita lanjutkan, tidak batal tayamumnya. Yang membatalkan tayamum, datang air, ada air ketika kita belum salat. Setelah salat ada air, maka untuk salat selanjutnya kita tidak boleh lagi bertayamum, telah batal tayamumnya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan tayamum yaitu wariddatu, dan murtad, keluar dari agama Islam. Wal'iyazubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari riddah ini, naudzubillah min zalik. Nah, selesai dia dari syarat-syarat tayamum, fardu tayamum, sunat-sunat tayamum, dan yang membatalkan tayamum. Ini ada poin selanjutnya tentang bagaimana orang yang berperban atau orang sakit. Orang sakit di anggota wudu atau di anggota mandi wajib tidak bisa kena air. Bagaimana orang itu? Ini penjelasannya, karena mengingat salat ini adalah ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada alasan untuk kita tinggalkan. Selama nyawa, selama hayat masih di kandung badan, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan salat. Apabila kita meninggalkan salat, maka hukumnya adalah dosa besar. Kecuali bagi perempuan yang berhaid atau bagi orang yang telah hilang akalnya, itu mereka tidak wajib salat. Orang yang berperban, sahibul jabair, itu yamsahu 'alaiha, mengusap. Orang yang berperban di anggota wudu atau di anggota mandi wajib, itu dia mengusap di atasnya. Artinya anggota yang selain anggota yang berperban, dia basuh dengan air, dia siram air. Di anggota yang tidak bisa kena air, dia usap. Usap di atas ini, karena tidak bisa dibasuh dengan air, karena takut nanti bertambah parah penyakitnya, dia usap saja, tidak dibasuh. Selain anggota yang berperban, dia basuh dengan air, anggota wudu atau anggota mandi wajib. Setelah itu, wa yatayammamu wa yusalli, dan setelah itu dia tayamum sebagai ganti dari anggota ini tadi. Wa yusalli, dan dia salat. Dan tidak ada i'adah di atasnya. Dan salat itu dia tidak usah lagi diulangnya. Tapi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Tapi jika perban itu dia pakai ketika dalam keadaan suci, dalam keadaan tuhur, dalam keadaan berwudu. Ini ingat, ini poin yang harus diingat. Apabila perban itu dia pakai dalam keadaan berwudu,
maka salat dia itu yang dia salat dalam keadaan berperban, dalam keadaan berwudu yang tidak sempurna tadi, itu dia tidak usah mengulangi lagi. Tapi bila perban ini dia pakai dalam keadaan tidak berwudu, maka tata caranya seperti tadi, mengusap perban, bertayamum, salat, tapi salatnya dia itu harus diulanginya lagi apabila perban dia pakai dalam keadaan tidak bersuci. Nah, ini dia. Dan wa yatayammamu likulli fardhatin, dan bertayamum ianya seseorang bagi tiap-tiap satu fardu. Artinya tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali salat fardu saja. Nanti tiba waktu salat yang kedua, salat asar, salat seterusnya, dia tayamum lagi. Hanya satu kali tayamum hanya berlaku untuk satu kali salat fardu. Untuk salat sunat bagaimana? Wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Untuk salat sunat dia boleh salat dengan tayamum yang satu atau dengan satu tayamum barang yang menghendaki daripada segala salat-salat sunat. Nah, untuk salat sunat boleh dengan satu tayamum dia melaksanakan beberapa kali salat sunat sesuai dengan kesanggupan dia. Ini tidak ada batas untuk salat sunat yang memakai tayamum. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya, ke layar berikutnya, yaitu rangkuman bagi santri-santri yang baru belajar agar mudah dalam memahami matan tatrib ini. Rangkuman yang pertama, wa syaratu tayammumi khamsatu asya, syarat bolehnya tayamum ada 5 perkara. Yang pertama, wujudul uzri bi safarin aw marad, adanya uzur karena perjalanan atau sakit, wa dukhul waqti salati, dan kedua masuk waktu salat, wa talabul ma'i, dan yang ketiga mencari air, yang keempat wa ta'azur isti'malihi wa ya'wazuhu ba'da talabi, uzur menggunakan air dan tidak ada air setelah mencari. Yang kelima, wa turabut tahiru lahu ghubarun, debu yang suci. Apabila debu yang suci itu bercampur dengan kapur, ini salah tulis, ini bukan najis, yang sarahnya ditulis itu kapur. Apabila debu itu bercampur dengan kapur atau pasir, maka tidak sah Rangkuman berikutnya yaitu wa faraiduhu arba'atu asya, fardu tayamum ada 4 perkara. Yang pertama an-niyatu, yang pertama niat. Yang kedua wa mashul wajhi, mengusap wajah. Yang ketiga wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat wa tartibu, dan tertib. Layar berikutnya yaitu wa sunanhu thalathatu asya, sunnah-sunnah tayamum ada 3 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Yang kedua taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang ketiga wal muwalatu, itu muwalat, dalam kurung bersegera. Layar berikutnya walladzi yubtilu tayammuma thalathatu asya, yang membatalkan tayamum 3 perkara. Yang pertama ma abtalal wudu'a, apa-apa saja yang membatalkan wudu. Yang kedua wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti salati, melihat air ketika tidak dalam keadaan salat. Dan yang ketiga wariddatu murtad, wal a'yazu billah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke layar berikutnya, yang terakhir rangkuman, yaitu wasahibul jabairi yamsahu 'alaiha, orang yang berperban mengusap di atasnya dan bertayamum, terus salat dan tidak mengulangi salatnya jika perban dia pakai dalam keadaan berwudu. Wa yatayammamu yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Wa yatayammamu likulli fardhatin, dan satu tayamum hanya untuk satu salat fardu. Yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafili, satu tayamum boleh beberapa salat sunat. Nah, ini dia rangkuman dari fasal at-tayammum ini. Nah, untuk sesi yang kedua, mungkin insyaallah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan fasal tayammum. Nah, untuk pertemuan kali ini kita padai sampai di sini.
Bila ada kekurangan atau kekeliruan, kami mohon masukan, kritikan, dan boleh jika ada pertanyaan boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.